Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Erlangga dari kelompok 10 dengan NIM 642000623. Dan rekan-rekan saya bernama Junia Rahmawatiara, Muhammad Arsi, Firman, Arif Rahman Saleh, dan Febrika binti Tonapa. Next. Jenis-jenis paragraf. Next. Pengertian suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang sering berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Penggunaan paragraf memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara menyeluruh. Next. Dalam keterangan terdapat bermacam-macam jenis paragraf. Macam jenis paragraf tersebut jika diperhatikan dari berbagai sudut pandang, berikut ini ditampilkan sebagai jenis paragraf. Oke, selanjutnya akan dibacakan Muhammad Arsi. Satu jenis paragraf yang diperhatikan dari suatu satuan karangan. Satu, paragraf pembuka. Paragraf pembuka yaitu paragraf yang terdapat pada awal karangan sebagai pengantar pokok pikiran penulis yang ditempatkan pada bagian pendahuluan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun paragraf pembuka karangan. 1. Paragraf itu berfungsi mengantar pokok masalah karangan. 2. Paragraf ini sanggup menyiapkan pikiran pembaca pada pokok masalah yang akan dijelaskan. 3. Kata-kata dalam paragraf ini hendaknya menarik perhatian pembaca sehingga mudah memahami. 4. Pokok masalah yang akan diuraikan. 5. Kalimat dan paragraf dalam bagian ini tidak terlalu panjang karena paragraf belum menguraikannya. Next. Yang kedua yaitu paragraf isi. Hal-hal yang diperhatikan dalam paragraf jenis paragraf. Yang satu, mengemukakan pokok masalah dengan jelas dan eksplisit. 2. Perlu dijaga keserasian dan kelogisan antar paragraf. 3. Pengembangan paragraf dapat menggunakan jenis paragraf ekspositoris, argumentatif, deskriptif, dan naratif. Yang keempat, memperhatikan hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber kutipan, penggunaan bagan, diagram, grafik, kurva. Dan yang kelima yaitu menyiapkan uraian pokok masalah yang disintesiskan sebagai bahan paragraf kesimpulan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Firman. Oke, selanjutnya ada paragraf penutup. Paragraf hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan paragraf penutup. Yang pertama, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang dan tidak begitu saja memutuskannya. Yang kedua, paragraf ini ditampilkan sebagai cerminan sebuah kesimpulan. Yang ketiga, paragraf ini harus mendapat kesan positif dan informasi pengetahuan yang logis dan kondusif. Yang keempat, paragraf ini dapat berupa jawaban singkat dari uraian atau pertanyaan yang terdapat pada paragraf pembuka. Yang kelima, paragraf ini jangan lagi menguraikan, mengutip, dan mengemukakan masalah baru. Selanjutnya, berdasarkan apa yang disimpulkan dalam paragraf, penulisan dapat mengajukan rekomendasi. Dan terakhir, usulan yang berupa saran karena keterbatasan waktu dan dana yang penulis dapatkan. Jenis paragraf yang harus diperhatikan dari posisi kalimat topik dalam paragraf. Yang pertama ada paragraf deduktif.
Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal paragraf. Paragraf yang letak kalimat pokoknya ditempatkan pada bagian awal paragraf, yaitu paragraf yang menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu, yang dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus, atau umum sampai khusus. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada akhir paragraf. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Terus yang ketiga ada paragraf deduktif induktif. Paragraf deduktif induktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal dan akhir paragraf. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Kalimat pada akhir paragraf umumnya menjelaskan atau menegaskan kembali gagasan utama yang terdapat pada awal paragraf. Selanjutnya ada paragraf interatif. Paragraf interatif adalah jenis paragraf yang meletakkan kalimat topik pada tengah paragraf. Terakhir ada paragraf tanpa kalimat topik. Adalah paragraf yang menyembangkan paragraf yang melebihi satu paragraf. Berikutnya ada jenis-jenis paragraf menurut sifat isinya. Yang pertama adalah eksposisi. Eksposisi adalah eksposisi berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. Yang kedua adalah argumentatif, yaitu bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta. Konsep sebagai alasan atau bukti. Yang ketiga ada deskriptif, yang berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengar hal tersebut. Yang keempat yaitu persuasif, yaitu karangan ini bertujuan mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat sesuatu. Yang kelima naratif, yaitu karangan ini berisi rangkaian peristiwa yang susul-menyusul sehingga membentuk alur cerita. Next. Ya, kesimpulannya adalah paragraf yang baik harus memenuhi syarat kepaduan serta pengembangan yang baik. Yang dimaksud dengan kesatuan atau kepaduan adalah semua kalimat secara bersama-sama menyatakan suatu hal dan berhubungan erat. Kepaduan informasi atau kepaduan di bidang makna sering disebut koherensi. Di samping itu, terdapat kepaduan lain yang disebut kohesi, yaitu kepaduan di bidang bentuk. Adapun yang dimaksud dengan pengembangan paragraf adalah perincian dari gagasan-gagasan yang membina paragraf, meliputi 1. Kemampuan memperinci gagasan utama secara maksimal ke dalam gagasan-gagasan bawahan, dan 2. Kemampuan mengurutkan gagasan bawahan secara teratur. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.